selamat siang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana memanfaatkan artikel penelitian untuk dimanfaatkan sebagai rancangan atau rencana penelitian yang akan datang. Di sini kita ketika akan membuat sebuah penelitian, kita harus menggunakan artikel utama yang dijadikan sebagai landasan penelitian kita. Lebih jauh lagi, setelah itu kita bisa membuat mind map-nya. Penelitian-penelitian terdahulu seperti apa untuk kita saring, untuk kita filter dan disintesakan untuk menjadi penelitian yang lebih update lagi. Ada dua cara. Pertama, cari artikel utama dulu, baru kemudian mencari permasalahan. Atau mencari permasalahan dulu, baru mencari artikel. Di sini saya sudah menemukan artikel utama saya, Okelo, tahun 2017. Ini dari Emerald. Ini jurnal yang reputed ya. Ini judulnya, pengarangnya. Josh kan dia Benjamin Okelo. Kemudian artikel lain yang mendukung yang terkait, salah satunya terkait WOS di sini, perbankan syariah dalam eksistensi UMKM. Kemudian di sini ada juga tentang UMKM sama, tentang literasi keuangan dan pertumbuhan UMKM sama keuangan inklusif dan umum syariah dalam mendukung UMKM. Di sini kita kritisi dulu artikel seperti biasa. Nah, setelah itu pemanfaatannya, rencana akan saya gunakan sebagai replika. Saya akan membuat rencana penelitian yang mirip dengan artikel utama saya, namun di objek yang berbeda dan mengandung kebaruan di sini sehingga saya tulis replika. Nah, kalau misalnya gabungan antar jurnal itu sintesa atau guideline, atau ini tidak perlu ditulis juga tidak apa-apa. Jadi di sini ada cara dalam mensitasi agar lebih mudah. Caranya masuk ke jurnal kita, atau sebelumnya kita juga bisa sih harus mensitasi terlebih dahulu. Kemudian masuk ke Scholar. Di paste. Ini judul artikel utama saya paste di Google Cendekia. Di sini sudah terlihat ada penggumin yang ini ya, Emerald. Kita cite, ini citasi lewat, citasi itu kutip. Kita kutip, kita klik yang style apa, kemudian di copy, di paste di sini. Nah, sudah. Misalnya kita mau mengutip dari artikel untuk kita jadikan di latar belakang. Nah, di sini UMKM menunjukkan efektivitas usaha. Ini paragraf pertama adalah topik kita. Topik kita tentang pertumbuhan UMKM yang baik. Kita mengambil tentang pertumbuhan UMKM. Nah, di sini saya mengutip kalimat pertama dari Okelo. Karena pertumbuhan yang efektif itu berawal dari pengambilan keputusan keuangan yang tepat. Di sini halaman berapa? Kita lihat pengambilan keputusan keuangan yang tepat ada di halaman 3 kalau nggak salah. Nih, to make investment decision in
di sini saya mau mengutip kalimat ini. Nah, di sini jadi Smash ini ketika dia mengambil keputusan yang tepat, ini bisa menjadi dasar dalam membuat keputusan investasi strategis untuk menumbuhkan usaha. Ini ada di halaman ada di halaman 3 di sini. Berarti kita tinggal reference saja, di footnote-in. Oh my god. Tadi kan kita sudah copy reference-nya, tinggal koma halaman 3 titik. Nah, kita atur biar rapi, nanti saja kita mengaturnya. Kemudian setelah itu masih di paragraf pertama, ini saya perluas saja. Di sini, nah, UMKM mengalami keterlambatan dalam pengembangannya. Ini saya ambil atau saya kutip dari jurnal pendukungnya, dari Rini. Di jurnal Rini ini, Fitri. Nah, di jurnal Fitri ini saya ngambil di halaman 383. Nah, di sini ada keterlambatan Smash dalam berkembang karena adanya kesulitan akses keuangan. Di sini juga sama metodenya, kita pakai sitasi biar lebih comfy. Atau kita setelah mencari jurnal, kita sitasi terlebih dulu juga nggak apa-apa. Nah, kemudian di sini kita menjadi versi artikel pendukung. Di sini juga kita mengutip dari sini. Selanjutnya, paragraf kedua sesuai dengan instruksi ya. Ini adalah mulai masuk permasalahan. Ini isu yang sedang hangat. Isu ini saya ambil dari CNN. Nah, kalau dari blog nggak boleh ya, karena itu beritanya atau isu atau fenomenanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini saya ambil dari blog, sudah saya taruh di sini dari CNN. Maaf, bukan dari blog, dari situs berita yang bereputasi. Jangan dari blog. Nah, di sini bisa di insert reference lagi, ngambil dari CNN. Setelah itu bukti data. Ini ada fenomena. Sebenarnya fenomena ini juga ada datanya ya, karena di sini ada data kualitatifnya berupa data angka. Cuman ini untuk lebih memperkuat saja, karena di sini isu yang saya angkat adalah pertumbuhan UMKM. Jadi permasalahannya harus didukung, sebaiknya harus didukung data permasalahan terkait dengan pertumbuhan UMKM itu. Di sini kemampuan UMKM masih rendah dalam mengembangkan pertumbuhan usahanya. Ini saya ambil dari data Kementerian Koperasi. Ini ketika ditelusur, ini langsung ketemu linknya. Jadi tulisan kita itu dapat dipertanggungjawabkan.
kita insert, sumbernya dari Dinas Koperasi dan UMKM. Nah, jadi data ini benar-benar saya ambil dari link ini, Kementerian Koperasi dan UMKM, kemudian saya memperoleh data ini. Di sini perkembangan UMKM selama 2 tahun. Saya mengambil data yang ini. Ini unit usaha jumlahnya sama tenaga kerjanya. Memang bagus, ini meningkat. Meningkatnya ini 2%, tapi ini meningkatnya hanya 0, jadi di sini serapan tenaga kerjanya itu tidak ada penambahan. Ketika jumlah UMKM 100 ditambah 2% peningkatannya, tapi jumlah tenaga kerjanya tetap 200, tetap di angka yang sama. Nah, di sini sudah saya tambahkan, kemudian di sini saya parafrase. Setelah itu, tingkat urgensi, kenapa sih penelitian ini penting? Karena UMKM itu sumbangsihnya pada PDRB itu luar biasa besar. Nih. Kemudian ini solusi pemecahannya. Solusi pemecahannya ini saya mengambil dari Rini sama Fitri. Peran bank syariah ya. Ini dari Ernawati karena di sini sangat mendukung sekali. Di sini kemudian halaman 2 misalnya. Terus di sini kita letakkan lagi di artikel yang kedua. Jadi di sini tiap kutipan banyak sekali. Nah, di sini pun saya mengambil dari jurnalnya Rini. Mengambil dari jurnalnya Rini. Copy, ini kita copy saja. Kemudian di paste. Ini caranya mensitasi dengan benar. Kalau lebih kompleks lagi, mensitasinya menggunakan program EndNote dan Mendeley. Nah, kemudian di sini saya mengutip dari Rini. Sudah. Setelah itu dari referensi yang saya pakai ini, kemudian saya blok, saya turunkan font size-nya. Kemudian saya atur. Supaya rapi. Copy, ditaruh di referensi. Ketika sudah menjadi referensi,
Ini dihapus, halamannya juga dihapus. Kita kopas ke referensi. Jangan lupa kita urutkan. Dan ini harus hanya ada satu aja ya, jangan sampai daftar pustakanya double. Ini sudah urut, kita rapikan. Referensi satu spasi saja, tidak apa-apa. Nah, begini sudah selesai. Jadi tulisan kita ini bisa dipertanggungjawabkan. Kita PDF-in. Tadi di paragraf terakhir sudah tentang tujuan penelitian kita. Untuk artikel utamanya saja yang di PDF-kan di halaman pertama. Dan dilanjutkan ini, kritisi artikel. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Untuk selanjutnya pertanyaannya bisa via chat di grup kalau misalnya ada yang kurang jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.